Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfiani. Saya di sini bertugas sebagai moderator kelompok 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan saya, yakni ada Neng Ayu Pramesti, Sophia Oktaviana, Nazihatul Kamilah, Novita Ratna Amelia, Della Nuril Huda. Yang selanjutnya kita langsung saja ke pematerian. Perkembangan penulisan dan ejaan awal. Bahasa lisan memainkan peran unik dan khusus dalam perkembangan tulisan anak-anak. Secara timbal balik, perkembangan tulisan awal juga dapat meningkatkan prestasi bahasa lisan anak-anak. Upaya anak-anak menulis paling awal biasanya digunakan untuk membantu orang lain dalam konteks wacana lisan saat anak-anak menafsirkan dan menjelaskan tulisan mereka kepada orang lain. Pengalaman awal seperti itu dalam upaya anak-anak untuk menulis kata, huruf, dan simbol lainnya memberikan landasan bagi perkembangan selanjutnya dalam menulis, termasuk mengeja dan menulis untuk mengkomunikasi atau komposisi. Perkembangan menulis prasekolah hingga kelas 2. Pengembangan tulisan merupakan konstruksi multidimensi yang termasuk ejaan, komposisi, dan tulisan tangan. Perkembangan ejaan mengacu pada pengetahuan anak-anak yang semakin kompleks tentang suara, pola, dan lapisan makna dari sistem yang dikirim. Artinya, anak-anak memanfaatkan pengetahuan mereka tentang fonologi, ortografi, dan morfologi ketika mengeja kata, dan proses ini bekerja dalam meningkatkan organisasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan ejaan anak-anak. Perkembangan komposisi mengacu pada representasi anak tentang makna linguistik melalui tulisan mereka. Itu mengacu pada keterampilan bahasa mereka dalam pragmatik, sintaktis, dan semantik. Perkembangan tulisan tangan mengacu pada peningkatan kemampuan anak untuk menavigasi aspek motorik yang ditulis dan sesuai dengan konsep tulisan tangan. Kenalkan, nama saya Sophia Oktaviana sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan 5 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fonologi. Mengacu pada bagaimana anak-anak belajar mengatur suara menjadi makna atau bahasa. Yang kedua, ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Yang ketiga, morfologi merujuk pada satuan makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Yang keempat, komposisi. Perkembangan komposisi mengacu pada representasi anak tentang makna linguistik melalui tulisan yang mereka tulis. Dan yang terakhir yaitu perkembangan tulisan tangan mengacu pada peningkatan kemampuan motorik anak. Penilaian menulis. Di awal bab ini kami menunjukkan bahwa menulis adalah konstruksi multidimensi yang mencakup ejaan, komposisi, dan tulisan tangan. Untuk anak-anak yang menunjukkan kekurangan yang jelas dalam kinerja menulis tangan, misalnya kesulitan memegang pensil. Terapis okupasi biasanya melakukan penilaian dan intervensi. Sebaliknya, penilaian intervensi untuk aspek ejaan dan komposisi tulisan sebagai faktor penting dalam literasi dan pertumbuhan bahasa berada dalam peran dan tanggung jawab profesional dan spesialis anak usia dini lainnya yang bekerja dengan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengeja dan komposisi. Penilaian biasanya digunakan untuk mengidentifikasi cara-cara khusus untuk mempromosikan keterampilan anak-anak dalam mengeja komposisi, yaitu untuk mengidentifikasi target yang pendekatan intervensi. Selanjutnya, penilaian ejaan. Berbagai inventaris ejaan tersedia untuk mengevaluasi kemajuan ejaan anak-anak dalam perkembangan ejaan. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk menentukan tingkat perkembangan anak dalam ejaan dengan memeriksa pola ortografik dan jenis kesalahan yang ada dalam upaya ejaan mereka. Beer et al.
2008 Gansi 2000. Inventaris ejaan 5 item sederhana dapat memberikan informasi berguna tentang ejaan awal anak-anak, tugas ejaan screening literasi, kesederhanaan fonologis terdiri dari 5 kata sederhana mengikuti pola konsonan, vokal, konsonan. Misalnya cat, nut, pit, pel, taruhan. Penguji memodelkan kata, contohnya mat untuk anak-anak yang mengucapkan kata itu perlahan, merentangkan bunyi dan menulis kata. Selanjutnya, intervensi penulisan. Untuk mendukung perkembangan awal menulis, Morrow 2005 mengemukakan prinsip sebagai berikut, yaitu memaksimalkan paparan anak terhadap berbagai jenis cetakan. Yang kedua, memfasilitasi cetakan dan tulisan sebagai sumber kesenangan dan keterlibatan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk mengamati orang dewasa yang membaca dan menulis untuk pekerjaan waktu yang senggang. 4. Memberikan banyak kesempatan dan bahan yang berbeda untuk menulis. Dan yang kelima, menanggapi tulisan anak-anak dengan minat dan dukungan orang dewasa yang dimediasi terlepas dari tingkatan tulisan anak. Penilaian menulis. Di awal bab ini, kami menunjukkan bahwa menulis adalah konstruksi multidimensi yang mencakup ejaan, komposisi, dan tulisan tangan. Untuk anak-anak yang menunjukkan kekurangan yang jelas dalam kinerja tulisan tangan, misalnya kesulitan memegang pensil, terapis okupasi biasanya melakukan penilaian dan intervensi. Sebaliknya, penilaian dan intervensi untuk aspek ejaan dan komposisi tulisan sebagai faktor penting dalam literasi dan pertumbuhan bahasa berada dalam peran dan tanggung jawab profesional, slip, dan spesialis anak usia dini lainnya yang bekerja dengan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengeja dan komposisi. Penilaian biasanya digunakan untuk mengidentifikasi cara-cara khusus untuk mempromosikan keterampilan anak-anak dalam mengeja dan komposisi, yaitu untuk mengidentifikasi target dan pendekatan intervensi daripada fokus pada penilaian yang digunakan untuk mendiagnosis masalah dalam ejaan dan komposisi. Kami mendiskusikan alat khusus yang dapat memberikan informasi mengenai target intervensi dan pendekatan dengan anak tertentu. Jadi, dalam menggunakan penilaian tulisan ini atau yang lainnya, penting untuk mempertimbangkan tujuan dari penilaian menulis dan mengeja, meskipun penilaian dapat dilihat sebagai evaluasi sederhana, yaitu mengukur hasil terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan untuk tujuan identifikasi masalah. Alasan paling penting untuk memeriksa tulisan dan ejaan anak kecil adalah untuk menentukan area, untuk memberikan instruksi yang sesuai, asesmen berkelanjutan, membantu memantau kemajuan setiap anak dan memastikan bahwa target pengajaran sesuai. Penilaian ejaan. Berbagai inventaris ejaan tersedia untuk mengevaluasi kemajuan ejaan anak-anak dalam perkembangan ejaan. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk menentukan tingkat perkembangan anak dalam ejaan dengan memeriksa pola ortografik dan jenis kesalahan yang ada dalam upaya ejaan mereka. Analisis ejaan mirip dengan melakukan analisis fonologi ekspresif anak-anak untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang ada. Misalnya, penghapusan konstan akhir, reduksi kluster. Sebagaimana para profesional anak usia dini sangat menyadari, analisis pola kesalahan
menggunakan penilaian perkembangan penting untuk mengidentifikasi tidak hanya tingkat perkembangan anak saat ini. Materi selanjutnya pada perkembangan penulisan dan ejaan awal di tingkat 2. Yang pertama ada mempresentasikan bunyi ujaran dalam tulisan mereka. Yang kedua ada teks menunjuk jari. Yang ketiga ada dikte cerita. Yang keempat ada mengurutkan kata. Yang kelima kontak kata. Yang keenam penulisan interaktif. Dan yang ketujuh menulis untuk sound. Tingkat 2 mencakup prasekolah hingga taman kanak-kanak menengah antara usia 4 dan 5 tahun. Pada tingkat 2 dan seterusnya, anak-anak mulai menggunakan bentuk tulisan yang sangat berbeda untuk mengkomunikasikan makna. Beberapa anak mungkin menggunakan berbagai bentuk tulisan pada satu waktu, misalnya coretan, gambar, string huruf, ejaan yang ditemukan. Sementara anak-anak yang lain hanya akan mendemonstrasikan satu atau dua bentuk tulisan menurut Soulsby tahun 1990. Nah, di tahun Taman Kanak-kanak, anak belajar menulis untuk khalayak nyata dan untuk tujuan nyata menurut Hansen 1998. Anak-anak menulis dikembangkan oleh keinginan mereka untuk memecahkan masalah. Mereka ingin mengungkapkan apa yang membahas mereka dan diketahui. Namun, anak yang berbeda memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Seorang anak dapat menulis surat dengan menyalin kata-kata yang sudah dikenal dari cetakan kelas. Kata-katanya dieja dengan benar, tetapi dia tidak peduli dengan arti surat itu. Anak itu tampak tertarik untuk mengkomunikasikan makna dalam suratnya. Anak itu dengan hati-hati membuat gambar dan menyertai ilustrasinya dengan satu atau dua kata menggunakan ejaan yang ditemukan. Untuk titik kritis dalam pengembangan menulis adalah kesadaran anak-anak tentang hubungan non-random antara anak-anak yang diucapkan dengan huruf-huruf yang digunakan mewakili suara-suara. Anak-anak mulai sangat tergantung pada pengetahuan fonologis untuk mengeja pengetahuan. Pengetahuan fonologis mengakibatkan kesadaran akan struktur bunyi bahasa yang membantu anak-anak memahami alfabet, yaitu pemahaman bahwa lisan dan tulisan dianggap sistematis. Mereka mulai mempresentasikan hubungan ini di tingkat 2, di mana mereka berpindah tidak ada representasi suara dalam tulisannya mereka ke presentasi suara yang menonjol. Jelaslah bahwa anak-anak tidak hanya menghafal tampilan sebuah kata dan memproduksinya, melainkan mereka mengandalkan phonologismation untuk mewakili bahasa lisan, menurut Treiman tahun 2000. Seringkali pada tahap ini hanya suara awal dan akhir yang dimasukkan, misalnya kata untuk kucing, atau anak-anak dapat menggunakan huruf pertama sebagai representasi dari total kata, misalnya T untuk tim. Perhatikan anak-anak terhadap fonologi semakin terlihat jelas di tingkat ini. Saat berusaha menghasilkan huruf yang sesuai dengan bunyi yang mereka dengar, misalnya seorang anak dapat menulis jam sebagai jam, pilihan D bukan J. Nah, pada bahasa lisan, akibatnya sangat sedikit vokal yang akan diproduksi pada tingkat 2. Anak-anak di tingkat 2 dapat menulis cangkir sebagai CP dan seringkali IT. Konsonan lebih cenderung mendukung vokal, oleh karena itu akan digunakan terutama pada tingkat ini, menurut C. Kendaz dan Chesberg 2004. Sebagai anak yang mulai bereksplorasi menjalin hubungan huruf-huruf pada tingkat 2, usaha sering akan ditulis dengan kata-kata bekerja dalam teks yang terhubung. Nah, dengan kata lain, anak-anak lebih cenderung berlatih menulis, menyusun kata untuk membuat komposisi. Akan tetapi, anak-anak mungkin membantu orang dewasa untuk menulis pesan sederhana seperti I love you, mommy, di mana mereka mewakili huruf-huruf yang didiktekan kepada mereka. Tulisan mereka bahkan dengan bantuan terlihat tidak konvensional. Mereka dapat menghilangkan di antara kata-kata dan mereka dapat melanjutkan kata terpanjang dari baris ke awal baris berikutnya.
anak-anak pada perkembangan fonologi sangat terkait dengan perkembangan tulisan dan ejaan mereka di tingkat 2. Belajar mengeja membantu anak-anak belajar untuk menyegmentasikan dan memadukan suara dalam kata-kata, yang sangat penting dalam kesadaran fonologis. Malah, saat kemampuan kesadaran fonologis, anak-anak yang berkembang dan mereka menjadi semakin peka terhadap segmen fonologis bahasa lisan, misalnya bunyi awal dan akhir dalam kata-kata. Segmen fonologis menjadi terwakili dengan baik dalam ejaan mereka. Yang penting, baik kesadaran fonologis dan pengembangan ejaan pendukung presentasi simultan anak-anak dapat dikoding menurut Loginan tahun 2006. Mengacu pada level 2 sebagai fase alfa, betik parsial karena anak-anak tidak dapat mengelompokkan kata-kata dalam fonem mereka dan oleh karena itu mengandalkan bagian isyarat suara huruf untuk memecahkan kode kata. Misalnya, anak-anak di tingkat 2 dapat membaca kata saudara sebagai berang-berang menggunakan huruf pertama dan terakhir sebagai isyarat. Nah, jika upaya menulis tingkat 2 seringkali dalam bahasa lisan pada tingkat 2, anak-anak dapat bereksperimen dengan bentuk huruf yang terpisah di wacana di mana mereka menjelaskan atau menjelaskan tulisan mereka sendiri. Dengan kata lain, anak-anak pada level ini mulai menulis sendiri. Anak-anak bersurat yang mereka amati di lingkungan atau memberikan label gambar pada suara yang menonjol dengan perhatian yang terbuka untuk mengeksplorasi dan menganalisis tulisan mereka sendiri. Anak-anak mungkin tampak kurang peduli dengan makna dari apa yang mereka tulis pada perkembangan tingkat sebelumnya. Menurut Sikendaz dan Chesberg tahun 2004. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Silviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan praktik tingkat 3. Yang pertama adalah mempresentasikan bunyi. Anak-anak biasanya sangat suka untuk mempresentasikan bunyi. Contohnya, anak-anak menceritakan suara-suara hewan yang mereka dengarkan. Biasanya anak-anak menceritakannya kepada orang tua, guru, teman-temannya, dan orang-orang terdekat lainnya. Bisa dicontohkan ya, anak-anak yang sering mendengar suara kucing yang berbunyi miau, mereka akan menirukannya dengan cara miau, dan kadang-kadang juga mereka menyebutnya bukan kucing tapi miau, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengurutkan kata. Anak-anak sangat diajarkan untuk mengurutkan kata. Mengapa demikian? Karena biasanya guru-guru maupun orang tua berharap bahwa anak-anak bisa berbicara, mengeluarkan suatu kalimat yang tepat, yang bisa dimengerti oleh orang-orang sekitarnya. Yang selanjutnya adalah menulis bermotif. Biasanya kegiatan ini anak-anak sangat menyukainya. Mengapa? Karena dalam kegiatan menulis bermotif ini tidak bosan, tidak hanya menulis dengan paksaan dan lain sebagainya. Namun dalam menulis bermotif ini anak-anak bisa mengkreasikan tulisannya sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Dan yang selanjutnya adalah pusat menulis kelas. Biasanya anak-anak sangat disiplin dalam menggunakan suatu ruangan. Misal contohnya tempat tidur untuk tidur, tempat makan untuk makan, toilet untuk mandi, maupun untuk membuang air besar atau membuang air kecil, dan sekolah untuk tempatnya belajar. Seperti itu. Jadi anak-anak lebih suka belajar di sekolah atau lebih tepatnya di kelas. Yang selanjutnya adalah kotak surat kelas. Setiap guru biasanya menyediakan kotak surat di kelas. Mengapa demikian? Agar anak mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui surat-surat itu, dengan tujuan suatu saat anak-anak bisa berkarya dengan tulisannya. Yang selanjutnya ada prinsip dan praktik tingkat 4. Yang pertama ada memahami pola kalimat. Biasanya dalam prinsip dan praktik tingkat 4 ini anak-anak sudah memahami pola kalimat, di mana mereka bisa membedakan mana saja kalimat yang benar dan salah. Yang selanjutnya adalah komposisi, di mana
Pola praktik ini mengajarkan anak untuk mencari solusi agar komposisinya sesuai dengan aturan. Contohnya dalam pembuatan makanan, seperti anak-anak membuat makanan, praktik membuat makanan di kelas, gimana rasanya agar makanannya memiliki rasa yang pas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jurnal. Biasanya anak-anak suka membuat jurnal ini, lebih ke diary sih kalau misalnya orang-orang dewasa yang menilainya. Jadi mereka akan menulis jurnal ini sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Yang selanjutnya adalah komputer, di mana anak-anak akan selalu merasa tertarik dengan barang-barang sekitarnya yang belum ia ketahui, dan ia pun akan memiliki rasa ingin mencoba segala hal yang baru ia ketahui, contohnya komputer. Dan yang selanjutnya adalah studi kasus. Anak-anak mulai belajar dari studi kasus, yakni contohnya adalah gimana caranya menyeberang agar tidak tertabrak, gimana caranya agar bisa hidup sehat, gimana caranya agar menjadi anak yang berbakti, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk segala perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.